Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Muslim, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, seseorang berarti telah mempersaksikan diri sebagai hamba Allah semata. Baginya hanya Allah sebagai Tuhan yang harus ditaati, diikuti ajarannya, dipatuhi perintahnya, dan dijauhi segala larangannya. Namun, ternyata syahadat yang diucapkan seseorang ketika masuk Islam bisa batal dan mengakibatkan dirinya menjadi orang yang kafir bila tidak berhati-hati menjaga amalan hidupnya. Lantas, perilaku apa saja yang dapat membatalkan syahadat? Simak penjelasannya sampai akhir. Bersama kita, berbagi ilmu. Perilaku pertama yang dapat membatalkan syahadat adalah berbuat syirik. Syirik merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Dia dengan sesuatu, dan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Syirik terbagi atas dua macam, yaitu syirik besar dan kecil. Di mana syirik besar itu mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu syirik kecil itu berupa mengakui adanya kekuatan selain Allah Ta'ala, yaitu memiliki jimat-jimat, guna-guna dan sebagainya. Murtad berarti keluar dari agama Islam. Dengan demikian, hal ini otomatis syahadatnya juga batal dan semua amalan yang dilakukannya selama menjadi muslim akan sia-sia dan tidak terhitung. Dalam sebuah riwayat disebutkan Umar bin Khattab mengatakan, Togut adalah syaitan. Sementara Jabir menjelaskan, Togut adalah tukang tenung yang turun padanya syaitan-syaitan. Sementara hukum Togut adalah hukum yang dibuat manusia, di mana hukum tersebut mengalahkan hukum Allah, dan saat ini banyak orang yang lebih menggunakan hukum ini dibandingkan dengan hukum Islam. Padahal, jika dibandingkan tentunya hal ini sungguh tidak sebanding dengan hukum yang diciptakan oleh Allah. Perilaku ini tentunya menjadi salah satu perilaku yang membatalkan syahadat. Sebab, bagaimana mungkin seseorang mengaku Islam bila membenci sunnah Rasul? Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghapus pahala dari setiap amal kebaikan yang telah diperbuatnya. Selain membenci sunnah Rasul, tak jarang pula mereka memperolok-olok agamanya sendiri, dengan alasan hanya bermain-main dan bersenda gurau. Dengan demikian, perilaku seperti ini sudah membatalkan keislaman mereka. Selain berbuat syirik, perilaku seperti ini juga merupakan salah satu perilaku yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun dengan alasan apapun, jika seorang muslim melakukannya maka perbuatannya ini telah membatalkan syahadatnya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka, mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102.
Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap keras terhadap kaum kafir dan lembut terhadap kaum muslimin. Namun, sayangnya sebagian kaum muslimin ada yang menjadi duri dalam daging, di mana mereka hidup dan mengaku sebagai seorang muslim namun amalannya digunakan untuk memusuhi saudara-saudara seiman. Perilaku ini juga salah satu penyebab batalnya syahadat seorang muslim. Bahkan saat ini kelompok yang seperti ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya, di mana mereka adalah orang-orang yang hobi mengutak-atik agama Allah menurut selera akal mereka. Sebagaimana kita ketahui, syarat seorang muslim sejati adalah melaksanakan ajaran Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah-Nya. Namun dikarenakan kesombongannya, mereka melakukan rekayasa akal dengan cara menyelewengkan pesan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Sehingga perilaku seperti inilah yang dapat menyebabkan batalnya syahadat seorang muslim. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada di akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Quran Surah An-Nahl ayat 107. Syahadat merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal manusia. Sempurna dan tidaknya amal seseorang tergantung apa tauhidnya. Terkadang kita sebagai orang Islam tidak menyadari bahwa tingkah laku atau perbuatan yang dapat mengeluarkan kita dari agama Islam atau dengan kata lain merusak syahadat yang telah diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati. Semoga Allah selalu melindungi kita dan dijauhkan dari sifat yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.